Baik, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sinta Wulandari selaku mahasiswa Unila Fakultas Hukum. Nah, di sini aku bersama narasumber kita yaitu Bapak Suhadi SHMH sebagai direktur dari kantor advokat LBH Kamis. Nah, di sini izin Pak bertanya sedikit mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Pertanyaan pertama mungkin dari saya, ini kan menurut Bapak, apakah konstitusi di Indonesia sudah cukup mengatur tentang kebebasan digital dan perlindungan data pribadi yang menjadi isu penting saat ini? Ya, baik. Sinta Wulandari ya? Iya. Fakultas Hukum Unila, angkatan berapa? Angkatan 2024. 2024. Sekarang semester berapa? Semester 3. Udah, ini mata kuliah apa ini? Masih mata kuliah konstitusi dan HAM. Konstitusi dan HAM. Baik, ya, tanya tadi tentang apakah konstitusi di Indonesia sudah menjamin tentang apa? Tentang kebebasan digital dan perlindungan data pribadi. Oh, perlindungan data pribadi. Baik, sebelumnya saya sampaikan juga bahwa menarik sih diskusi kita pada hari ini karena kebenaran tesis saya juga judulnya tentang pemenuhan hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Artinya itu juga kan menjadi salah satu bagian daripada hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang menurut saya kemudian dari hasil kesimpulan yang ada dalam tesis saya itu setelah berproses secara dinamika ya, dari kemudian konstitusi yang pertama, amandemen dan lain-lain, menurut saya sampai hari ini apa yang ada dalam konstitusi itu sudah cukup mengatur secara komprehensif, bahkan secara rigid terkait dengan hal-hal yang kemudian perkembangan sekarang terkait dengan kemudian perkembangan digital maupun data pribadi menjadi satu aturannya di Indonesia. Namun memang yang lebih agak menarik sih memang kalau kita agak bergeser sedikit ya, kalau kepentingan data pribadi kayaknya belum diatur secara langsung dalam konstitusi. Itu yang memang menjadi program legislasi nasional yang akan dituntaskan terkait dengan kepentingan data pribadi tadi. Tapi yang sampai sejauh ini konstitusi sudah mengatur dengan baik untuk bicara terkait dengan hak asasi di dalam perkembangan yang disampaikan tadi. Ada lagi pertanyaan lain? Pertanyaan selanjutnya ini kan lagi banyak nih Pak kasus kekerasan terhadap jurnalis atau aktivis. Nah, menurut Bapak, bagaimana seharusnya negara menjamin perlindungan HAM sesuai amanat konstitusi? Iya, memang dengan perkembangan zaman sekarang kan, aktivis maupun jurnalis itu bukan hanya melalui media cetak ya, tapi melalui media online yang kemudian perkembangannya sangat masif dan sulit kita hentikan dan lain-lain. Memang seringkali ada beberapa yang keluar daripada konteks prinsip-prinsip jurnalis, prinsip-prinsip keaktivisan, tapi lebih banyak yang memang mereka masih dalam koridor. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian tidak nyaman dengan adanya kritik-kritik, berita-berita yang disampaikan baik oleh media maupun oleh aktivis. Nah, kalau kita masuk ya ke dalam perkembangannya sekarang ini, yang setiap hari Sabtu itu riliskan Tempo ya. Tempo dalam tema podcast bocor alus. Nah, kalau kawan-kawan sering mengikuti setiap Sabtu pagi sekitar jam 10 atau jam 11 itu Tempo selalu kemudian memberikan informasi-informasi yang memang A1 dari lingkar utama para elit-elit politik lah. Nah, itu memang kan seringkali ya sebenarnya mereka punya dasar tuh dari mulai sumber informasi yang mereka peroleh dari pihak-pihak mereka yang wawancarai ataupun pihak-pihak lain yang kemudian memberikan informasi. Namun seringkali memang pejabat-pejabat pengemban amanah tadi seringkali terganggu dengan adanya informasi-informasi yang menurut mereka nggak semestinya keluar. Tapi menurut Tempo itu penting untuk diberitahukan agar masyarakat bisa mengetahui. Karena kan kalau kita masyarakat awam nih seperti sekarang, kita kemungkinan mana tahu apa yang dilakukan oleh kabinet, apa yang ada di internal gitu kan, apa yang dilakukan terhadap Menteri Sri Mulyani dan lain-lain. Nah, ternyata jurnalis-jurnalis maupun aktivis ini punya cara tersendiri. Jadi ketika dia menggali informasi tentang A, dia pasti kalau masuk langsung ke A nggak bisa nih.
dia pasti cari informasi dari orang lingkaran A atau musuhnya si A, si B misalkan. Dia masuk ke si B untuk bisa mewawancarai seperti apa sih sana pintu masuknya, mau melalui apa. Nah dari situlah kemudian bocor-bocor halus itu kemudian keluar. Yang mana kalau kita mengikuti itu ternyata begini ya. Di eskalasi secara nasional itu intrik-intrik politik, apa istilahnya bagi-bagi kuasa dan lain-lain itu jadi lumrah. Tapi bagusnya mereka seringkali tampil di media itu berbeda ketika yang terjadi di lapangan. Contoh lah betapa terang benderangnya tentang judi online yang digawangi oleh rombongan Budiari. Itu kan itu luar biasa tuh data-data yang dihadirkan oleh jurnalis maupun aktivis tentang peranan dia di dalam mengatur terkait dengan situs-situs judi online dan setoran-setoran yang masuk. Tapi kemudian kan Tempo seringkali didesak untuk dilawan melalui komisi informasi maupun dilaporkan di kode etik jurnalistik bahwa informasi itu nggak benar. Nah seringkali rute-rutenya seperti itu. Maka kemudian harusnya memang pemerintah yang ada hari ini menganggap dirinya itu seperti berada di dalam akuarium di atas meja nih. Akuarium itu kan transparan ya. Mereka itu nggak bisa lagi melakukan sesuatu di luar daripada haluan-haluan tugas dan kewajibannya. Tapi memang harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Karena sekalinya mereka melipir lah istilahnya dari koridor utamanya, maka masyarakat akan mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Nah, seringkali juga kemudian eksekutif kalau kemudian sering kulik-kulik informasi-informasinya, memang seringkali kemudian nggak nyaman ya, terutama kalau kawan-kawan memahami betul mengikuti kemarin 10 tahun kemarin itu kita tuh seakan-akan nggak mendapatkan suatu kebebasan berekspresi. Aktivis-aktivis banyak dipenjarakan, jurnalis-jurnalis banyak dipenjarakan, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah kemudian dikriminalisasi. Nah itu yang kemudian nggak mencerminkan demokrasi yang baik di negara yang menjamin terhadap konstitusi terkait dengan kebebasan berekspresi. Nah itu yang kemudian menurut saya harapannya ke depan pemerintah yang ada hari ini agar bisa kemudian menjaga dengan baik semangat-semangat kontributif yang dilakukan oleh para aktivis maupun jurnalistik. Nah gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini kan kemarin kan lagi musim-musimnya demo ya Pak, sekitar tanggal 25 Agustus sampai 30 Agustus. Nah itu menurut Bapak, apakah tindakan aparat dalam menangani demonstrasi mahasiswa saat itu udah sesuai dengan prinsip HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau belum? Ya, memang kalau melihat kejadian kisruh Agustus sampai September itu kan memang kita harus mengikuti dari awal ya. Dari awal itu kan sebenarnya isu yang digaungkan terkait dengan kemewahan yang dinikmati oleh anggota DPR RI ya. Asal muasal itu gerakan dari media sosial yang memang itu nggak tersistematis. Artinya gerakan itu terjadi parsial nih, masing-masing pihak bergerak. Nah seharusnya kalau berdasarkan SOP yang ada, ketika aksi itu misalkan di DPR RI atau di mana, fase-fase dari periode pagi sampai jam 12 itu masih waya-wayanya untuk menyampaikan aspirasi. Nah, tapi informasi yang kemarin didapatkan bahwa ketika sebelum jam 12 siang itu water cannon dan lain-lain sudah bergerak tuh untuk gimana caranya menghalau massa ini agar segera bubar. Nah, tindakan-tindakan itu kan kemudian memang nggak berdasarkan protap ya, yang seharusnya dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Selagi memang aksi massa datang ke sana menyampaikan aspirasi dengan baik, bahkan istilahnya dengan keras untuk menyampaikan itu, selagi memang itu masih dalam koridor ya diterima. Kita tuh kan nggak bisa nih, misalkan ada massa yang datang ya dengan amarah dan lain-lain, kita minta mereka menyampaikan dengan pelan, nggak bisa. Karena mereka datang itu dengan berbagai latar belakang dan kemarahan. Seperti tadi, keadaan ekonomi kan lagi kurang baik juga nih di periode 2025 ini kan. Ditambah kita dihadirkan oleh perilaku-perilaku anggota dewan kita yang kemudian kayak seakan-akan mengolok-olok gitu. Mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa, tapi kinerjanya kemudian nggak sebanding gitu dengan apa yang mereka peroleh. Nah itu kan diperparah dengan adegan-adegan joget-joget ya. Walaupun memang adegan joget-joget itu bukan pada saat itu, tapi itu agenda memang pada saat
ada nyanyian dari timur itu kalau nggak salah kan, diputarkan dalam rapat dan dipoles lah. Tapi kan kemarahan publik itu memang bisa kayak bom waktu, yang kalau kemudian dia tertampung lama, ya mau atau tidak, suka atau tidak, cepat atau lambat pasti bakal meledak. Dan kemarin memang kewalahan juga tuh, ditambah dengan adanya yang meninggal kan, adanya yang meninggal dari ojek online itu, sehingga kemudian dari aksi ke DPR RI kita bergeser tuh kemarin, bergeser ke ranah BRIMOB dan kepolisian, langsung menyebar skalanya ekskalasi secara nasional, karena itu disaksikan secara live kan di TikTok kan, dari berbagai orang live TikTok serang-serangan pakai bom molotov, pakai kemudian kembang api, pakai gas air mata juga cara-caranya, sehingga kemudian menurut saya cara-cara pakai gas air mata, cara-cara pakai pentungan dan lain-lain itu juga nggak masuk akal menurutku ketika menghadapi aksi masyarakat, aksi massa. Tapi sebenarnya Lampung dan Palembang ya kemarin bisa menjadi contoh unjuk rasa yang berjalan damai. Saya kemarin setelah kejadian 25, 26, 27 saya mikir ini pasti kejadian di Palembang dan di Lampung. Saya diskusi sama kawan-kawan, ini pasti kalau disiapin makanan saya bilang beres. Kenapa? Kalau bahasa teori Hitler, orang itu kalau kita sudah kasih makan kenyang, dia nggak bakal berpikir yang lain kecuali nurut. Kalau orang lapar, keadaan panas, kepolisian juga mancing-mancing, nah ini nggak beres. Nah ternyata prediksi kita itu diaminkan oleh kawan-kawan dari sekretariat provinsi maupun gubernur kemarin untuk mempersiapkan snack, makanan dan lain-lain kan, sehingga kan kondusif. Nah didengarkan saja gitu kawan-kawan aksi mahasiswa dan lain-lain itu. Jadi masyarakat ini kan menunggu adanya contoh teladan daripada pemimpin-pemimpinnya, anggota-anggota dewannya untuk duduk dong. Kalian itu jangan hadir aja pada saat nyari suara, pada saat kami keputusan ini duduk bareng. Toh misalkan ya permintaan-permintaan yang nggak masuk akal itu, kalaupun dibawa ke Jakarta itu nggak menghasilkan apa-apa. Turun temuin, bawa surat-surat permohonan daripada masyarakat itu, dorong ke DPR RI, dorong ke sana, karena mereka sebagai penentu kebijakan secara nasional. Kalau daerah nggak bisa. Nah gitu, sehingga memang cara-cara penegakan hukum terutama untuk yang menjaga asasi manusia ketika dalam aksi-aksi tersebut menurut saya memang overlapping lah yang dilakukan oleh aparat kemarin, sehingga itu masuklah ke dalam unsur-unsur sebenarnya pelanggaran HAM. Karena kalau kawan-kawan dalamin lagi, itu kemarin ada ribuan orang yang kemudian ditahan, ada masih beberapa orang yang hilang, ada kemudian yang kembali dengan jawabannya nggak masuk akal. Ada yang kemudian orang itu jualan barongsai di Surabaya, padahal dia punya pekerjaan tetap di Jakarta. Bingung kan kita kan, ada yang jadi nelayan sampai dia hitam banget kan pas di presiden. Itu kan kita mikir, ini polisi dikira kita ini bodoh apa? Masa orang aksi ya tiba-tiba hilang jualan barongsai di Semarang, sedangkan dia punya pekerjaan yang tetap di Jakarta. Ini kan nggak masuk akal. Nah sehingga hal-hal yang seperti itu seringkali entah disengaja atau tidak dilakukan oleh aparatur yang sebenarnya tidak ada perbuatan itu. Terlepas ya tanda kutip ya, ada permainan para elit yang kemudian dari elit politik atau elit kekuasaan lah yang kemudian memainkan isu maupun agama dan lain-lain. Kita keluarlah dari zona itu karena itu masih abu-abu, betul jauh jangan kawan kita untuk masuk ke sana. Tapi yang pasti harapan kita ke depan aparatur ini benar-benar melakukan reformasi besar-besaran agar tidak lagi dibentur-benturkan antara aparat dan warga negara. Efeknya apa tadi? Bisa jadi pelanggaran HAM vertikal antara masyarakat sama pemerintah, dan hal ini polisian maupun tentara gitu kan, karena itu kan unsur daripada pemerintah tuh. Nah, dan itu juga kalau memang nggak diselesaikan kayaknya bisa jadi horizontal, bisa jadi antara masyarakat. Contohnya penjarahan itu adalah efek daripada konflik horizontalnya. Tapi kan nggak kepada pribadi-pribadi umum ya, tapi itu memang pribadi-pribadi yang memang menjadi musuh bersama. Sahroni, Urba, Eko Patrio, Surya, kemudian Buya, Sri Mulyani dan lain-lain. Itu memang saya nggak membenarkan lah perbuatan itu, tapi kemudian memang mungkin perbuatan mereka juga lah yang menyebabkan masyarakat belum mengapresiasi. Itu jawaban dari saya. Baik, mungkin sekian tadi pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menanggapi pertanyaan dari saya. Sekian.
sekian mungkin video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.